Sebelumnya terima kasih untuk Pak Marianto telah memberikan akses untuk ini. Mungkin sebelum kita memulai topiknya mengenai agama dan kepercayaannya masing-masing, doa dipersilakan. Oke, berdoa tidak dapat dicukupkan. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah join kelas bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sambil teman-teman yang lain juga ikut on cam, kenalin, aku Riko. Pada kesempatan kali ini diberi amanah untuk menjadi asisten dari mata kuliah Fisika 2 ya. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? 19, Mas. Kelas 19 ya. Untuk kelas 19 ini berarti jurusannya dari jurusan apa ya? Oke, sambil ini ya. Untuk teman-teman yang sudah join bisa presensi terlebih dahulu. Jadi diberikan oleh Pak Marianto. Oke, tadi dari jurusan apa? Mungkin teman-teman bisa jawab yang Permisi Pak, Mas izin menjawab dari teknik fisika. Oh, dari teknik fisika ya? Ya. Teknik fisika aja atau ini ada yang lain? Ada teknik sipil juga, Mas. Teknik fisika sama teknik sipil ya. Ada lagi? Biologi. Oh ya, berarti 3 ya, pas ya. Ingat memang 3 per kelasnya. Oke, untuk sesi asistensi kali ini kita bisa santai aja. Dari asistensi kali ini teman-teman bisa aktif boleh aktif menjawab dan juga aktif bertanya apabila tidak tahu. Dan apabila nanti memungkinkan akan saya jawab apabila teman-teman bertanya ada yang kesulitan. Untuk sesi asistensi ini sebelumnya aku mau coba ini dulu ya, review materi dulu ya. Dari teman-teman kemarin sudah diajari sampai apa ya? Sambil aku nyiapin PPT-nya. Ini mau ada yang ngomong atau ditunjuk? Santai aja, cuman di ini aja, di spill sedikit aja. Kemarin udah diajarin apa aja. Oke. Mungkin untuk Permisi Pak, izin menjawab. apa ya? Kemarin diajarin tentang sampai terakhir itu potensial listrik. Cumanya kalau boleh masih kurang paham. Oh ya, oke. Kemarin sekitar dari medan listrik, hukum Gauss, terus itu ke potensial. Oke. Sampai potensial listrik ya. Mungkin bisa sambil dibuka aja bukunya dulu. Ada 3 bahasan yang kemarin sudah disampaikan kalau tidak salah ya. Yang pertama itu electric charge, electric field, dan juga hukum Gauss. Jadi ada 3 bahasan. Pertama itu dari ini munculnya nanti akan sebelumnya nggak keputus ya suara aku ya. Kayaknya di sini internetnya ada dengar. Lancar kok, Mas. Oke. Teman-teman masih pada di Surabaya kan ya? Atau udah ada yang balik nih? Karena online. Balik, Mas.
Gimana, Mas Arif? Kalau saya sendiri di rumah, tapi besok mau ke Surabaya lagi. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Masih di Surabaya, Mas. Siapa tadi? Di Surabaya ya? Oke. Yang penting teman-teman kalau yang ada di Surabaya stay safe aja, patuhi prokes jadi nggak sakit. Teman-teman yang di rumah juga seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini coba aku share. Udah kelihatan belum share screen? Ya, salah. Oke, untuk materi fisika dasar 2 yang berikutnya ini terdiri dari 3 materi, mungkin aku share screen dulu. Yang pertama electric charge. Electric charge sendiri itu nanti akan mencakup dari gaya listrik sendiri. Kita nanti meninjaunya dari muatan. Mungkin aku reviewnya nanti sambil kita jawab soal aja ya. Bahwa ada electric field atau medan listrik di sini. Kalau ada hukum Gauss juga di sini, bahasanya tentang masih seputar energi potensial dan medan listrik. Oke, mungkin untuk yang pertama ini aku jelasin dulu untuk yang electric charge. Jadi ada beberapa soal, ini teman-teman kalau bisa jawab nanti tinggal resen aja. Karena ya dari penilaian aktif dalam kelas itu juga termasuk dalam penilaian, sehingga ya teman-teman kalau mau mengamankan nilainya juga bisa aktif. Oke, mungkin aku coba tuntun untuk soal yang pertama, nanti soal yang berikutnya kalian coba terlebih dahulu. Kalau ada yang mau annotate nanti monggo, atau kalian mau share screen jawaban kalian monggo. Oke. Untuk yang pertama ini a non-conducting ring with radius R has a uniform charge 10 coulomb. A distance D sama dengan 4 R from the ring. There's a root having uniform charge 8 coulomb and length to R as soon as mixture. Determine the electric charge at point Q, which place 10 5R to the right of the center of the ring. Assume that R sama dengan 1. Oke. Di sini ada beberapa yang perlu diketahui, dapat dilihat di gambar. Mungkin aku coba annotate terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada dari conduction ring atau cincin yang tidak berkonduksi. Di sini punya key. Oke, di sini punya key 10 kolom, dan di sini ada rod atau bahasanya batang ya. Batang yang juga punya muatan 8 kolom. Itu diketahui. Lalu jarak dari dari cincin ke batangnya sendiri itu adalah 4R. Sementara kita harus mencari electric charge. Di sini electric charge itu apa ya bahasanya? Gaya listrik dari point Q di sini. Dia mengalami electric charge berapa di sini. Dan jaraknya dari dari ring dia itu 5R-nya. Jadi kalian kalau misal ada soal yang seperti ini dan belum ada gambarnya, kalian gambar terlebih dahulu. Nah, dari sini kalian akan mengetahui ada 2 gaya yang mempengaruhi dari point key sendiri. Yang pertama adalah gaya dari batang, dan yang kedua adalah gaya dari cincin. Oke. Mungkin aku lanjut. Nah, jadi
ada beberapa ada dua faktor gaya yang nanti mempengaruhi. Ya, tadi seperti yang aku bilang, yang pertama dari cincin dan gambar dari batang. Untuk dari cincin sendiri, dia akan mengalami medan yang kita sebut dengan medan E1, medan oleh cincin. Nah, kalau dilihat di buku, pengaruh dari poin Ki sendiri itu sama dengan K. Q1 itu adalah Ki cincin dikali dengan jarak per S kuadrat, S pangkat 3 ya di sini. Nah, itu sama dengan K Q1 dikali 5A, 5R maksudnya. Nah, 5R itu dari cincin ke poin Ki. Nah, untuk S sendiri, itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari ini. Dari jari-jari cincin kuadrat ditambah dengan jarak dari cincin ke poin Ki kuadrat, lalu di sini pangkat 3/2. Itu dapatnya dari mana? Kalian bisa lihat di buku, ada pembuktiannya di buku. Jadi nanti akan menghasilkan ini ya. Jadi untuk S sendiri, S itu ini ya. S itu adalah dari Pythagoras ini. Nah, untuk mendapatkan Pythagoras garis samping ini berarti kan akar R kuadrat ditambah dalam kurung 5R kuadrat. Nah, di sini dia pangkat 3. Maka kita langsung buat dia dalam 3/2. Kenapa? S pangkat setengah itu kan akar S. S pangkat setengah. S pangkat setengah. Apa? S sendiri melambangkan akar dari R ditambah dengan 5R kuadrat. Ini juga di kuadrat. Nah, oleh karena itu, R dan 5R kuadrat ini bisa kita sebut sebagai pangkat setengah. Sementara kita butuhnya di sini kan S pangkat 3, berarti dia dikalikan dengan 3. Jadi dia langsung 3/2. Kali dengan vektor I. Kenapa vektor I? Karena di sini kita ada 3 dimensi, yaitu I, dimensi J adalah menunjukkan suhu Y, dan dimensi K menunjukkan suhu Z. Nah, untuk penyelesaian sendiri ini seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan 50 per akar 26K dikali dengan vektor I. Arahnya berarti ke sini, berarti dia akan bernilai positif. Sementara ketika arahnya berbalikan, maka vektor I ini akan bernilai negatif. Nah, untuk medan magnet sendiri, ya, yang kedua oleh batang ya, medan magnet oleh batang, itu kalau kalian di buku, kemarin hari ini sudah sempat dibahas bagaimana mendapatkan persamaan ini. Mungkin aku coba lihat dari buku dulu. Kalau kalian sudah membeli buku fisika, kemarin kan sempat offline ya, kalian bisa lihat bagaimana mendapat rumus persamaan medan magnet batang. Kenapa kok seperti ini? Itu bisa dilihat di buku Fisika Dasar 2 halaman 12. Nah, di situ ada contoh 2.6. Contoh 2.6 itu bagaimana pembuktian nilai dari medan magnet sendiri, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, kalau kalian lihat itu berdasarkan permainan dari sudut cos dan juga sin di situ. Jadi mungkin aku sekilas coba bacain karena aku belum nyiapin gambarnya di sini. Kalau kalian ini udah ada buku Fisika 2 semua ya. Mungkin salah satu bisa konfirmasi. Ada yang belum, Mas? Sudah, Mas. Udah ya. Kalian buka halaman 12. Yang belum ada diusahakan ada dulu ya. Maksudnya masih pun dalam bentuk PDF,
tapi nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Nah, itu dia pertama itu dia ditinjau dari titik siku-siku di titik P. Dia akan membuat persamaan dari sin ya. Persamaan dari sin itu bahasanya persamaan sin. Yaitu panjang AP per sin dari sudut ABP sama dengan panjang dari AB per sin dari 90. Kenapa 90 di situ? Karena siku-siku di titik P itu. Atau bisa dibilang ya tegak lurus. Lalu setelah menyelesaikan persamaan tersebut, nanti kalian dapat sin ABP, sin sudut ABP itu berapa. Terus nanti di arc sin sudut ABP tersebut nanti akan menghasilkan theta. Nah, untuk medannya sendiri kan terdiri dari kaki per R ya. Jadi bisa dimasukin ke vektor sumbu I itu, vektor sumbu I dan vektor sumbu J itu dimasukin ke persamaan. Jadi nanti akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, untuk lambda sendiri itu didapatkan dari nilai muatan dibagi dengan panjang. Lambda sendiri itu namanya apa? Density atau tingkat kerapatan dari elektrik. Tingkat kerapatan dari muatan ya. Terus nilai K sendiri 9 kali 10 pangkat 9. Oke, jadi kalau kalian tidak disuruh membuktikan di sini, mungkin kalian bisa langsung menggunakan rumus yang sudah jadi, itu yaitu K dikali lambda dikali A. Di sini didapatkan K dikali Q2 yang tadi sudah disebutkan, dibagi 2 R dikali A, lalu dimasukkan sudutnya tadi temu berapa sama berapa. Untuk sin theta B di sini kelihatan ya, theta B itu yang ini. Sin theta B itu kan berarti kalau misal kita buat segitiga di sini ya. Ini theta B. Ini 5R. Ini R. Oke, sin dari theta B sendiri kan berarti harusnya R per ini tadi akar berapa ya? Akar 26 R ya. Sin theta B di sini. Oh, bukan. Berarti jaraknya bukan 5R, lupa. Jaraknya R. Kenapa R? Tadi 5R dikurang. Nah, R berarti yang satu akar dari 2R. Akar dari 2R ini kalau misal kalian akar dari 2R. Nah, sin theta sendiri berarti kan R per akar 2R. Nah, R-nya kalian coret, kalian akan dapat 1 akar 2. Nah, nanti kalian akan dapat nilai yang seperti ini. Nah, untuk gaya yang bekerja pada poin Q sendiri itu didapat dari ini ya, persamaan daya listrik atau persamaan electric charge di sini. Electric charge sendiri adalah muatan dikalikan dengan medan listrik. Jadi dia akan medan listriknya masukkan medan listrik yang pertama dan medan listrik yang kedua. Nanti kalian akan menemukan berapa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Rafael. Mas, izin bertanya. Untuk yang di medan listrik oleh batang itu saya melihat kalau ada cos theta B min cos theta A dikali min J, dan sedangkan yang sin itu I. Dan kalau saya lihat di buku paket itu persamaannya itu K lambda dibagi A dikali cos theta B min cos theta A
itu arah komponen vektornya itu I. Oh ya. Kok itu di situ ada main J ya? Itu masih saya kurang paham. Terima kasih. Oh, kenapa di sini ada min J ya? Iya, Mas. Nah. Kalau kalian lihat di buku paket, kenapa arahnya di buku paket di situ I dan J, sementara yang ada di sini itu I dan min J. Ya, sampai sini kedengaran kan suaraku? Oh, ya. Kenapa di sini tulisannya I, sementara yang di buku paket tulisannya I dan J? Kalian bisa bedain. Sebenarnya pemahaman dari yang di buku paket itu bahwasannya seperti ini. Kalau kalian lihat ya, arah dari vektor yang ini sekarang yang kita kerjakan ini, dia itu hanya mengarah ke sumbu I ya. Ya. Dia itu hanya seharusnya hanya mengarah ke sumbu I. Tetapi ada kemungkinan dia punya gaya ke atas atau ke bawah. Sumbu C positif atau sumbu C negatif. Kalau kalian lihat yang di buku paket ya, dia itu yang di highlight di situ adalah sumbu J. Kenapa? Karena dia titik P itu berada di atas dari batang sendiri. Titik P itu berada di atas dari batangnya. Jadi nilai J pada apa namanya? Pada buku paket itu positif. Sementara untuk yang nilai J yang di sini, bagaimana dia bisa negatif? Itu karena theta dari sini. Oke, mungkin rada kesulitan ya kalau aku jelasinnya kayak gini. Teman-teman ada yang punya ini ya? Ada yang punya softwarenya dari buku fisika dasar 2 nggak? Aku belum nyiapin yang buat ini. Pikir kemarin sudah disinggung oleh Pak Mar, jadi sudah paham. Ternyata belum ya. Belum paham ya. Jadi susah juga. Ini kasih blank space dulu. Ada blank space nggak di sini? Bentar ya. Coba cariin soft filenya dulu. Oke. Sorry sebelumnya masih belum ini ya, aku belum singgung buat
bagaimana cara mendapatkan yang ada di buku dulu. Jadi untuk yang ada di buku, ternyata halamannya salah tadi, bukan halaman 12. Untuk halaman 12 itu pengaplikasian secara langsung ya. Cara dapatnya itu ada di halaman 10 dan 11. Aku habis buka dari bukunya langsung. Okay, wait. Tapi sebelumnya udah pernah dibahas tentang ini belum? Siapa tadi namanya? Christopher ya? Saya Pak, Rafael Kristanto. Kalau yang kemarin itu sepertinya sudah, tapi saya masih kurang paham aja. Oh ya. Mungkin coba aku kirim di sini. Di rata lama. Saya selanjutnya soalnya pasti akan mengarah ke situ juga. Benar ya? Halo, cek. Iya Mas. Aku masuk. Nah, saya ini masih download buku dulu. Lurus itu dilihat sini ya. Ini titik P, kita meninjau dari titik P yang berada di atas dari batang sendiri ya. Batangnya itu AB, terus jarak dari titik P ke batang itu A, terus dia mengalami gaya di sini ya. Gaya di sini ada dari, kalau misal dikira-kira ya, batangnya itu nggak di tengah ya, berarti dia akan mengalami gaya ke serong, bahasanya ke serong. Nah, aku belum tahu ini ke serong kiri atau ke serong kanan, tapi gayanya ketika ini nggak simetris, dia akan serong. Nah, dia akan memiliki gaya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Nah, di sini oke. Dia memiliki gaya terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Nah, untuk meninjau dari gaya tersebut, kita harus ambil satu cuplikan di sini. Satu cuplikan ini berukuran dx.
dan bermuatan deki. Karena kalian ambil dari X ya, jarak X terhadap ini, terhadap P. Jadi jarak dari sumbu X terhadap P di sini kalian pakai dx. Dan dia punya deki. Sementara jarak dari dx sendiri ke sumbu P ke titik P itu R. Dan jarak sumbu Y-nya itu A. Oke, A kecil ini. Dia akan membentuk sudut theta. Dia akan membentuk sudut theta. Nah, ini sudut theta. Dia akan membentuk sudut theta. Oke, sampai sini aman? Kalau bisa nggak aman, nanti bisa di stop aja. Maka untuk mendapatkan nilai dari cuilan medan yang kita tinjau ini adalah DE sama dengan K kali deki kali R per R kuadrat di sini. Oke. Ini untuk satu cuilan. Sekarang dari dekinya sendiri, dia kan tadi deki ya, tulisannya deki ya. Deki sendiri kalau kalian tahu lambda itu density. Lambda itu density itu sama dengan Q dibagi dengan X. Nah, maka kalau misal kita dapat deki di sini, ya kita kasih di lambda. dx di sini. Lambda nggak bisa di ini. Oke. Oke, jadi DE sama dengan K dikali lambda dx kali vektor R dibagi dengan R kuadrat. Ini masuknya ke vektor. Kalau kalian nggak bisa yang ini, aku nggak bisa ngulangi. Soalnya ini ada di fisika dasar 1 ya. Bagaimana dapatnya kayak gini. Nah, untuk dari R vektor sendiri, oke, R vektor sendiri nilainya itu akan sama dengan sin I minus sin I dikali cos theta. Ini dapatnya dari mana? Bila punya satuan vektor R, itu harus dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu X itu ini, X itu I, dan sumbu Y itu C. Oke, anggaplah R punya kita ini berarti R sama dengan min sin theta I tambah cos ini dapatnya dari mana? Dari nilai dari vektor R sendiri. Sin theta R sin theta min sin theta kali I plus cos theta dikali C. Cos theta kali C adalah sumbu positif R sin theta min sin theta adalah sumbu negatif min sin plus cos. Nah, ini nilai dari R vektor sendiri. Kalau untuk yang nilai dari R vektor di sini ini ya. Ini nilai R-nya. Ini nilai sin theta-nya di sini. Berarti sin theta itu kan masuknya ke sini ya. Kenapa di sini min? Karena dari dx ini dia ke
kanan, ke kiri, maka nilai dari sin theta ini adalah min. Dan cos theta di sini kan berarti ini. Kenapa di sini cos theta-nya positif? Karena dia ke atas. Kiri ke atas, min sin theta cos theta J. Ini adalah dari vektornya. Oke, sampai sini oke atau ada yang dipermasalahkan? Oke, Mas. Oke, aku clear dulu kalau gitu. Nah, nanti kalian di sini masukin aja di sini min sin theta I dikali cos theta J. Nah, ketika kalian integralkan, maka ketika kalian integralkan yang bagian sisi kiri, kalian harus integralkan juga yang sisi kanan. Gimana caranya? Ya, kalian integralkan di sini nilai ini nggak bisa diintegralkan, nilai ini nggak bisa diintegralkan, dikeluarkan aja. Jadi kalian main di dx sin theta per r kuadrat sama dx cos theta per r kuadrat kali J. Oke. Nah, untuk cos theta sendiri, dia didefinisikan sebagai A dibagi dengan R. Maka untuk cos kuadrat theta kan berarti dia A kuadrat per R kuadrat. Masukin di sini. Nanti akan ketemu X di sini. Aku gambar aja kalau gitu. Anggaplah ini theta. Cosnya dia A per R. Oke. Cosnya dia A per R. A per R. Maka 1 per R kuadrat di situ adalah cos kuadrat theta per A. X di sini apa berarti? A dikali tan theta. Maka nilai dari dx sendiri adalah A dibagi cos kuadrat theta dan d theta. Kenapa bisa gitu? Turunan dari tan theta sendiri apa? Kalau teman-teman belajar di matematika 1, turunan dari tan theta diturunkan. Sek kuadrat theta. Kenapa? Sekan kuadrat theta. Sekan kuadrat theta. Sekan itu seper cos kuadrat. Cos kuadrat, maka dari dengan A, jangan lupa ini theta-nya dari d theta. Oke, sampai sini clear atau belum? Clear. Clear ya? Oke, aku clear semua kalau gitu. Ketika kalian udah dapat dari dx-nya sendiri, kalian masukkan nilai dari dx ini ke dalam dx-nya. Jadi A cos kuadrat theta, A per cos kuadrat theta di theta, itu kalian masukin ke sini. Yang ini. Berarti nanti kalian dapatnya k lambda dikali apa namanya? Dx-nya di sini kan ini ya. Dx sin theta per r kuadrat, jadi A per cos kuadrat theta d theta dikali dengan min sin theta di sini per r kuadrat kali I, terus masukin yang tadi lagi, masukin ke dx ini, cos, dapatnya kayak gini. Yang ini ada yang bingung? Ini cuma masukin ini, dx ini ke sini, terus disederhanakan lagi. Jadi kalian masukin dx ke dalam dx. Udah itu aja. Masukin dx ke dalam dx, terus kalian integralkan langsung. Ada integral. Ini main matematikanya aja ya. Kalau ini, kenapa di sini tulisnya cos kuadrat A per A kuadrat, sampai di sini cos kuadrat A per A kuadrat, itu
kurang lebih cuma main di matematikanya aja. Tapi lihat di sisi sininya theta I sama theta J. Nih, gini. Maka nanti kalian akan mendapat min sin theta di theta ini, theta min. Nah, untuk yang ini, bagaimana kita integralkan ya? Kita integralkan yang ini. Sin kalau diintegralkan apa? Min sin kalau diintegralkan apa? Jadi cos, Mas. Nah, dari cos. Ini dari cos. Ini juga jadi cos. Ini batasnya B sampai A, berarti cos theta B min cos theta A. Batasnya B sampai partikel sampai B. Oke. Mana tadi? Tadi sampai mana? Sampai ini ya? Sampai kalian dapat partikel, ya kan? Ini suaraku putus atau gimana ya? Halo? Cek suara. Masuk, Mas, masuk. Oke. Dapat partikel dari A sampai B. Maka di sini tulisannya batasnya B sama A. Oke. Sampai sini aman? Aman, Mas. Nah, sin tadi kan cos. Harusnya kan kalau dari batas B ke A, dia itu akan berbentuk cos theta dari B ke dari A ke B. Berarti kan cos theta B min cos theta A kan. Ini aman nggak kan di sini? Aman, Mas. Nah, sin juga kayak gitu. Yang cos ini, cos theta ini. Kalau diintegralkan jadi apa? Cos diintegralkan jadi sin. Batasnya B sama A, dia jadi B. Maka dia di sini akan dapat lambda cos theta B min cos theta A sin theta B min sin theta A. Sampai sini paham? Atau masih mau ditanyain lagi? Enggak, Mas. Oke. Berarti lanjut ke yang tadi ya. Kenapa kok yang di sini dia pakainya min J di sini? Kenapa pakainya min J? Itu berarti dia dapat dari turunan. Dapat dari turunannya. Di sini kenapa yang di sini cos theta B cos theta A? Berarti masuknya tadi integral J-nya berarti min sin. Aku balikin tadi. Berarti dapat dari min sin sama min sin theta dari B ke A kali dengan J. Min J di sini. Kenapa min J? Sebenarnya kalian masukkan min J dan maupun itu maupun J itu lihat dari ininya. Ini kan berarti dia bisa punya sumbu ke sini, punya sumbu ke sini, punya sumbu ke sini. Kita lihatnya dari partikel yang ini, partikel yang sini. Berarti nanti dia ada bahasanya Q per D. Q per apa itu? Ya, pemain yang dalam ini, F dalam 1, F dalam X, dan F dalam Y. Kita ini misalin aja yang satu. Lalu kalau misal kalian mau misalin yang bawah, juga hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, nggak seperti di persis, tapi aman. Anggaplah kalau misal kalian
masukin di sini, nanti itu hasilnya ininya jadi J, positif J, tapi kebalik. Cos theta A min cos theta B. Tapi hasilnya sama nanti. Oke, sampai sini aman enggak? Cara dapetinnya kayak yang di buku tadi aku jelaskan. Aman? Oh, permisi Mas. Jadi intinya untuk dapat min J sama I ini dilihat dari arah tetanya kan. Ya, dilihat dari arah tetanya dia. Sama ini, arah dari electric charge-nya itu mana? Arah dari electric charge-nya. Oke? Aman? Oke Mas, terima kasih. Nanti kalau misal masih nggak paham, bisa dibaca bukunya lagi. Karena ini rumusnya udah ada di buku untuk cara dapatnya. Nanti coba latihan lagi aja untuk ini. Ini misalnya butuh matematikanya doang. Kenapa bisa dapat kayak gini ya yang seperti yang tadi aku jelaskan. Dia dapatnya dari integral. Kalian ambil satu cuplikan, terus habis itu identifikasi dia dalam sumbu X sama Y, nanti baru kalian integralkan. Nah, integralnya baru dapetin seperti ini, min J sama I. Oke. Kalau gitu, ini untuk soal yang nomor 2, kurang lebih sama seperti yang tadi. Tapi ini di sini adalah yang ditanyakan ada electric field di sini, electric field. Dengan anggaplah yang R ini Q1 dan R yang untuk cincin di Q1 untuk batang sama Q2, terus dia itu berada di 2R di kiri dari batang. Jadi kita sebut sebagai titik P. Nah, pertanyaannya rasio dari Q1 dan Q2 sendiri apa? Ada yang mau coba jawab mungkin? Atau masih butuh pemanasan? Kalau misal ininya masih bingung, mungkin bisa tanya lagi. Soalnya ini, kalian akan menjumpai soal yang seperti ini juga gitu, waktu ETS dan EAS. Soal yang kayak gini harus familiar dulu. Mungkin dicoba jawab dulu ya, aku kasih waktu 5 menit ya. 5-10 menit. Kalau enggak, nanti aku jelasin lagi di sini. Oke, mungkin tak langsung aja. Di question kedua ini monggo di screenshot dulu untuk teman-teman yang mau jawab question kedua atau mau coba jawab question kedua. Gak usah takut salah. Saya kalau kalian coba jawab, tetap kalian dapat penilaian tersendiri dari kita, meskipun itu salah. Kalian tetap berusaha. Ini untuk yang question 2, mungkin aku lanjut ke question 3 juga. Ini udah di screenshot, teman-teman. Monitor satu. Udah Mas. Nah, Oke. Untuk yang question kedua, ini untuk question ketiga. Jadi untuk yang question ketiga tuh lebih gampang ya. Karena kita cuma melihat dari batangnya aja. Nanti sambil dipahami. Jadi ada 2 batang. Kita kok bantu Indonesia ini. Jadi ada 2 batang di sini. Dia itu disusun secara tegak lurus, perpendikular. Jadi kalau yang satu gini, yang satu gini, tegak lurus. Nah, tapi nggak langsung silang kayak gini, nggak langsung ditumpuk. Dengan distance A, di sini ada tingginya. Jadi batangnya tuh bahasanya, dia itu ditumpuk tapi ada jaraknya. Nggak langsung itu.
dengan posisi separation distance-nya itu di batangnya ditumpuk secara tegak lurus, tapi dikasih jarak. Nah, sekarang diketahui yang batang yang pertama itu lambda 1 density per panjangnya lambda 1, dan batang yang kedua itu density-nya lambda 2. Kan disuruh mencari gaya dari batang tersebut itu berapa. Untuk yang question yang ketiga. Oke, bisa di screenshot dulu. Mungkin aku kasih 3 pertanyaan dulu aja. Sama ini udah di screenshot teman-teman. Udah, Mas. Oke. Sama yang keempat ini hukum Gauss. Hukum Gauss nanti aja kalau. Nah, mungkin dari ini dulu aja. Aku kasih waktu kesempatan. Buat teman-teman yang mau nyoba, monggo nggak usah takut. Isi, Mas. Oh ya, Eh, nyoba annotate aja ya, Mas. oh ya monggo. Oh, udah bisa annotate belum? Belum, Mas. Ya, silakan. Atau perlu dikasih akses annotate? Nggak usah, Mas, annotate aja. Bentar. Masih Ini udah bisa annotate belum? bisa. Belum bisa ya? Oke, aku jadiin co-host aja. Sekarang udah bisa belum? Oh, ini udah bisa. Nah, udah bisa ini dulu. Ayo. Monggo langsung Oh, di ini annotate. bisa ini. Ini bisa. Ya. Ya, monggo langsung di annotate aja. Ini saya tarik garis dulu ya, Mas.
Ini kan karena ini R akar 2. Akar 2. Terus kalau yang di sini, ini theta B-nya, theta B. Terus yang ini theta A. Theta A. Jadi pertama kita cari di yang ini untuk E1, D1 itu pakai teks saja. Untuk E1 ini bisa didapetin dari kaki I1 per S pangkat 3 dikali sama ini, dikali sama yang ini, dikali sama yang ini, apa ya ini? Ini S pangkat 3. S pangkat 3-nya itu nanti yang ini, R akar 2 ini, lalu dikali dengan R, jarak dari titik P ke titik ini. Jadi, hilang T1 sama dengan kaki 1 per, jadi nanti R akar 2, R akar 2, pangkat 3, terus dikali R di sumbu I. Jadi nanti ketemunya T1-nya ini K1 per 2 akar 2 R di I. Ini untuk T1. Ya kayak gitu. Lalu untuk E2, itu kan K lambda ini jaraknya dari sini ke ini berarti kan senilai 2R ya. K lambda per 2R kali sama cos theta B. Nah ini langsung aja ya. Cos theta B-nya ini kan dari sini ke sini. Pokok yang berlawanan jarum jam kalau yang saya tangkap ya. Jadi berlawanan jarum jam jadi dari sini ke sini. Berarti cos theta B-nya berarti ini jarak ini bagi sama jarak ini. Jadi kalau dari sini ke sini cos theta B ini kan kayak gini. Ini 2R terus ini R. Jadi di sini itu akan 5R. Ini. Jadi cos theta B-nya ini theta B. Jadi cos theta B-nya ini 2 per akar 5. 2 akar 5 di cos theta B main cos theta A-nya itu yang ini, yang bulat ini. Nah, theta A ini kan berarti nilainya jadi kan nilainya theta A ini senilai dengan ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini 360 derajat dikurangi dengan theta B. Jadi theta A ini 360 derajat kan dikurang sama theta B.
Jadi nanti jadi cos 360 min theta B, cos theta A, yang berarti senilai dengan cos theta B. Ya, anggap aja cos theta B-nya tadi berapa? 2/5. Berarti ini min J. Min J. Berarti kan ini 0 kan? Theta B kurang cos theta B. Sama-sama theta B. Jadi 0. Sekarang tinggal sin theta B. Langsung aja deh. Duh, bilang. Ini tulis lagi, akar 5. Duh, sorry. Aneh. Jadi ini langsung tak tulis sin theta B-nya berapa ini? Sin theta B berarti kan R per akar 5R. Jadi 1/5. 1/5 dikurangi sin 360 dikurangi theta B. Sin 360 min theta itu berarti kan nilainya negatif ya nanti ya. Negatif sin theta B. Berarti nanti min 1/5. Ini J. Jadi ini dengan K. Lambdanya berapa? Lambda berarti lambda sama dengan I2 per ini panjangnya. Panjangnya kan 2R ya. 2R. Jadi K dikali I2 per 2R. 2R kali 2R berarti 4R kuadrat. Jadi langsung aja. I2 per 4R kuadrat. R kuadrat. I2 4R kuadrat. Terus dikali, ini kan 0J. Jadi ini nggak usah dianggap 0. Kan? Terus itu ini 2/5. Per akar 5J. 5J. Jadi nanti nilainya adalah K I2 per kok J sih? Ini I maksudnya. Maaf. Ini I. Jadi kaki 2 per 2/5 R kuadrat. Kayak gini. Nah, ini if the total electric at point P. Nah, ini saya masih nggak paham, Mas. Ini point P itu di mana ya, Mas? Point P ya ini. Oke. Aku ketemu. Kenapa kamu bisa miskonsep sama aku? Oke. Secara konsep dari E1 sampai E2, oke. Kamu udah bisa sampai dapat apa namanya E1-nya ya. Kaki upper S di situ kamu dapat berapa? R akar 2. Kaki per R akar 2. Itu oke. Tapi untuk apa konsep dari S1 di situ itu ya, cincin ya. Konsep dari batang sendiri itu masih miss. Mungkin sorry bisa aku hapus ya kalau gitu ya. Oh ya, saya clear aja. Nah, mungkin biar kalian paham. Ini ada konsep dari batang. Aku ini aja, apa namanya, balik ke sebelumnya aja. Nah, konsep dari batang ini gini dia. Kenapa dia bisa sampai mendapat yang seperti yang jawaban yang aku kasih tadi. Aku kasih ini dulu. Gitu. Pertama kan kayak gini ya. Di sini ada titiknya. Di sini.
Nggak bisa kasih garis putus-putus nih. Nah, aku kasih garis putus-putus aja. Gimana ya kasih garis putus-putusnya? Ini kali ya. Nah, sampai sini ya. Nah, untuk ini theta. Oke. Terus kita ambil partikel yang ada di sini. Oke. Kita ambil partikel yang ada di sini. Nah, untuk partikel sendiri, kita abaikan nanti jarak di sini y, terus di sini dy, it's okay lah untuk matematika yang itu. Kita fokus di cos sama sinnya di sini. Oke. Partikel ini ke atas itu apa? Tadi sin theta atau cos theta. Kita cari dari ini r ini ya dulu. Dari partikel ini ke atas berarti apa? Plus sin theta kan? Sin theta gini kan? Yang menyanggah nggak? Partikel ini ke atas sin theta. Sampai sini paham? Bentar. Coba tadi namanya Christopher ya? Rafael Kristanto. Oh, Rafael Kristanto. Oke. Sampai sini paham nggak? Dari titik ini ke atas itu apa namanya? Vektor R ada sin theta dikali dengan sumbu J. Aman? Aman. Sini ke sini adalah sin theta sumbu J. Ditambah dengan dia ke kanan. Berarti ini cos theta sumbu I. Aman? Habis sini. Ini yang membuat nanti dia menjadi min J. Kenapa dia harus dibuat jadi min J? Karena sebenarnya ini tricky banget. Jadi dia dikasih min J. Bagaimana dia bisa menjadi min J adalah min sin theta dikali dengan min J. Jadi kalian pakai sin theta J juga boleh. Min sin theta dikali min J itu jadi R. R sendiri dapatnya dari sini. Oke. Nah, makanya ketika kalian di sini dia nanti diintegralkan sebelum aku sampai situ. Sini paham nggak? Ini dulu. Oke, Mas, paham. Aman ya? Kenapa dia bisa jadi sampai dapat min J dan dapat I? Rafael, aman ya? Aman. Nah, nanti tadi kan ini ya. Nah, kita buat yang rapi, R sama dengan min sin theta kali min J tambah cos theta kali I. Nah, tadi kalian integralin yang ini. Kalian integralin yang ini. Kan dia akan menjadi K lambda A kali integral min sin apa integral sin dari batas B dari batas A sampai B. Integral min sin apa? Cos. Plus integral dari cos apa? Sin. Ini belum diintegral ini. Ini integral min sin, sorry.
min sin. Integral min sin cos. Terus ini integral dari B cos kali I apa? Sin. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang ditanyain biar nggak miss? Paham, Mas. Oke ya, sampai sini berarti ya. Kenapa dia bisa sampai dapat min J di sini? Oke ya. Apa dia bisa dapat I di sini? Terus untuk yang sin theta B sampai dikurangi sin theta A ini ya dari integral ini. Integral dari A, B, cos theta dikali ini. Oke ya, sampai sini pemahaman ini dapat ya. Aku clear ini. Kalau kalian mau screenshot silakan. Man? Oke, aku clear. Sekarang untuk yang ini. Untuk yang question yang kedua. Oke, untuk yang apa namanya? Yang cincin tadi kurang lebih benar jawabanmu. Sebenarnya harusnya. Ya, didapat dari E1 sama dengan kaki cos beta. Kenapa ini dapat dari cos beta? Karena jarak ya. S cos beta dia. S. Ini harusnya kan dimulai dari S. Terus ini ya pangkat 3 kan. Kaki S cos theta. S cos theta itu apa? Jarak dari sini ke sini. Nah, dari ini ke sini ini S cos theta. Kaki S cos theta per S pangkat 3. Ini S pangkat 3 kali dengan vektor subu I. Karena dia vektor subu I. Nah, karena S di sini sama S di sini kan sama, bisa dicoret. Makanya aku langsung di sini ya. Makanya aku langsung di sini kaki per S kuadrat di sini kalau kalian lihat. S kuadrat. Nah, nanti cos dari beta sendiri, cos dari S cos. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Ini tuh untuk A sendiri kan berarti apa? A sama dengan S cos beta. Nah, masukin. Ini S cos beta A berarti ini S pangkat 3 ya. Ini untuk yang Medan 1. Sampai sini oke? Atau ada yang dibingungin? Untuk yang Medan 1. Terus untuk yang Medan 2, untuk kalian kalau misal dapat soal yang kayak gini, kalian gampangnya kasih gampangan. Jangan kalian dari ini integral lagi, itu kelamaan kan. Kalau misal dapat soal kayak gini, langsung aja. Dia tuh K dikali lambda dibagi A, ini pakem pasti. Terus yang ada di sini itu kalian lihat dari ini, kalian ambillah satu partikel. Kalian ambillah satu partikel di sini. Terus kalian lihat dia kemana? Ke atas, ke kiri, ke atas ke kiri. Kalau ke atas berarti J-nya apa? Positif. Berarti sin theta terus positif. Sin theta positif. Kalau diintegralin jadi cos theta. Batasnya dari B ke A. Berarti cos theta B, cos theta A. Kali J positif. Terus dia ke kiri. Dia ke kiri berarti I-nya apa? I-nya harusnya negatif. Dari sini I apa? Nah, ini I-nya negatif. Cos theta B min cos theta A di sini. Kalau kalian lihat ya, cos theta B sama cos theta A di sini hasilnya apa? Anggaplah di sini 60 berarti di sini 300. Kalau kalian coba hitung cos 60 min cos 300 itu berapa? 0, Mas. 0. Cos 60 min cos 300 0. Nggak usah pikirin. Sekarang mikirin yang ini. Ini min I ya, aku ini kurang teliti. Ini min I. Nah, sekarang lihat yang sin. Sin theta B min sin theta A. Sin theta B berapa? Sin theta B berasal dari
R dibagi S. Jadi di sini aku tulisnya X, salah ini. R dibagi S. Sin theta A, kalian coba lihat sin theta B sama sin theta A di kalkulator sama nggak sih? Atau berapa? Kalau sin theta B min anggaplah kalian kalkulator sin 60. Sin 60 kan di situ akar 3/2. Kalau kalian kalkulator sin 300 berapa? Min akar 3/2. Berarti ya ini aku langsung tambah. Berarti R per S tambah R per S. Sampai sini paham? Kalau misalnya nggak paham, bisa dipotong lagi. Dapatnya dari R per S dikurang R per S. Makanya dia dapatnya R per S tambah R per S. Oke, aman. Kaki 2/2 R dikali A. Ini dapat dari ini ya, lambda ini. Dia mecah lambda. Kan tadi lambda sama dengan I per panjangnya di sini, kalau misalnya sampai sini R, berarti sampai ini apa? 2R. Lambda dipecah jadi ini dari A, masukin sini. Kaki per A kali S. Sampai sini aman? Atau ada yang mau ditanyain? Karena selanjutnya ini langsung ya. Kalau kalian tadi aku sempat bilang medan di titik P sama dengan 0, ya tulis aja 0, ini sama dengan ini. Nanti kalian baru dapat perbandingan. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ya, Rafael, monggo. Permisi Mas, izin bertanya. Kalau berarti ini saya ngambil titiknya, misalnya partikel kecilnya itu kalau mengikuti theta B itu gimana, Mas? Jadi mohon maaf Mas, saya izin itu apa? Anotit. Jadi Ya, silakan. kalau saya ngambilnya di sini, ini kan anggapannya di sini titik 0,0-nya Mas. Ini 0,0-nya. Berarti sin tetanya berarti ini ke atas kan, ke atas dibagi miring kayak gitu. Oh, kalau kamu ngambil 0,0 ya. Kalau kamu Iya, ngambil ini 0,0-nya di sini. Jadi mengikuti arah theta B-nya ini loh, Mas. Jadi ini ke atas kan arahnya. Di sini partikelnya kecil di sini. Jadi ini dibagi ini. Untuk Makanya ngambil partikel, oh ya, oke. Untuk ngambil partikel sangat ini, sangat. Halo, cek. ya. Oh ya. Untuk ngambil partikel rawan banget kalau misal kalian ngambil segaris lurus. Kalian harus halo, oh, cek. Ya, masuk. Ntar aku masuk ke monitor satu orang. Ya, masuk. Halo, cek. Suara aku masuk, Pak. Masuk, Mas. Sorry, ini internetnya rada lemot di sini. Soalnya. Oke, aku search lagi. Tadi sampai mana, Rafael? Jawab tadi
sampai yang itu ngambil partikelnya. Nah, ya. Untuk ngambil partikel di sini, jangan kalian sejajarin. Kenapa ngambil partikel di sini? Jangan kalian sejajarin. Kalian nggak dapat apa namanya? Kalian nanti kalau sejajar, kalian hanya dapat satu subu. Kalian nggak bisa mengidentifikasi subu yang atas atau subu yang bawah. Logikanya kalau kalian ambil yang di sini, dia ke atas atau ke bawah kan kita nggak tahu. Kayak kalian boleh ambil dari atas atau boleh ambil dari bawah. Untuk partikelnya. Tujuannya apa? Kalau misal kalian ambil dari atas, dia akan miring gini. Nah, kalian bisa mengidentifikasi dengan sekitar berapa. Gitu. Dan nanti jangan takut yang di tengah itu nggak masuk karena ada batas di sini, ada integral sin bla bla bla, integral cos bla bla bla, itu udah mencakup. Jadi kalau kalian ambil partikel di sekitar sini atau di sekitar sini. Aman? Saya tadi itu Mas, anotitnya di atas ngambilnya Mas. Jadi ngambil di atas terus habis itu nanti dia sintetanya di sumbu J gitu. Jadi saya tanyanya. Oh ya, tapi sama ya itunya. Ya, Di sumbu J kan tetap 0 tadi aku lihat yang iya. udah benar. Cuma yang apa sintetamu di sini tuh tadi aku lihat ini kamu masih bingung dari penjelasan yang sebelumnya. Makanya aku tadi jelasin pakai ini. Dia tuh lihatnya dari mana? Kalau kamu lihat dari ini ya, titik yang ini. Itu cara kamu dapat R-nya. Cara kamu dapat R itu adalah lihat dia itu ke arah mana dari sini. Kan ke arah atas. Ini theta. Ya ke arah atas berarti dia sin theta. Sin theta positif negatif? Positif kan? Nah, terus dikali J. Terus ke arah bawah. Dia ke arah kiri berarti kan negatif. Negatif cos theta dikali I. Gitu. Ini cara untuk dapat R vektor ya. Jadi nanti sisi saya tinggal main matematika aja. Oke, mungkin aku coba ini ya, nggak terlalu bahas ini, tapi aku udah terangin ya. Mungkin dari teman-teman kalau bingung bisa dibelajar lagi aja, soalnya waktunya nggak cukup ini. Tapi overall aman ya ini. Aman Mas. Oke, kalau nggak bisa nanti bisa tanya ke aku aja. PC ke aku aja. Kalian ada grup WhatsApp kan? Atau nanti bisa buat grup WhatsApp sendiri. Ada. Komtingnya siapa di sini? Saya Mas. Oke, ini untuk nomor kontakku. Nanti kalau misal kalian mau tanya, monggo. Atau mau buat dulu, monggo. Nah, ini aku lanjutin dulu ya. Untuk yang electric charge di sini. Tadi ada yang coba jawab. Mungkin selain Rafael ya. Rafael udah banyak. Kasih kesempatan yang lain. Oke, di sini ada Ahmad, Ahmad Bigdam, Umbar, Amanda, Anissa, Arif, Aryo, Bagus Ahmad, Medismu, Matupang. Ada yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa. Karena yang dinilai keaktifan. Atau ditunjuk semuanya. Kurang enak kalau pakai PPT sana. Harusnya kita pakai Jamboard sih. Biasa aku pakai Jamboard. Oke. Ada yang mau resen? Jawab ini. Nomor 3 question electric charge. Oke, mungkin aku ini aja. Apa namanya? Tambahi. Jadi dia itu intinya untuk yang nomor
graf 3 itu kalian juga lihat dari satu partikel juga. Dan tongkatnya itu disilangkan, apa tegak lurus. Tapi ada jaraknya, jarak dari tongkat bawah ke atas itu A. Aku coba bantu gambar. Kalian ambil salah satu partikel yang ada di sini. Tadi yang ditanya apa? The charge density. Terus calculate force between two wires. Nah, gaya yang terjadi dari dua ini gimana? Ambil satu partikel yang ada di sini. Terus apa namanya? Kalian identifikasikan ini A, R, delta-nya di sini. Terus ini partikelnya dalam sumbu X berarti dx. Dia punya gaya ke atas Y sama gaya ke samping df. Dia ada gaya ke dia nggak ada gaya ke kanan dan ke kiri di sini, soalnya stabil. Ada tapi konstannya 0 di sini. Terus kalian identifikasikan di sini rumus Pythagoras A R X, terus ada theta di sini. Sama seperti ini, aku coba representasiin sin theta sama dengan A dibagi dengan R. R-nya sendiri kan akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Terus yang perlu diketahui di sini, E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 dikali lambda per R. Lambda ini adalah density. Jadi udah seperti sini. Nah, cara penjawabannya sendiri, yang pertama kita harus ninjau muatan elemen terlebih dahulu. Muatan elemen di sini ada apa? Nah, ada lambda dikali dx, muatan dari elemen. Ini dapatnya dari mana lambda dikali dx? Dapatnya dari dq. dq sama dengan lambda dikali dx. Nah, gaya sendiri, kalau kalian tahu rumus gaya, F sama dengan medan dikali dengan muatan. Maka kalau misal dia partikel gaya, berarti D gaya, D gaya sama dengan E dikali dq. Masukin aja. Dari elemen. Nah, E sendiri tadi apa? 1/2 pi epsilon 0 dikali nah ini tadi 1/2 pi epsilon 0 dikali dengan lambda per R. Lambdanya di sini apa? Ya, lambda 1 sama lambda 2. Karena dia dua batang. Tadi. Density dari batang 1 dan density dari batang 2. Nah, R-nya sendiri apa tadi? Akar A kuadrat per E ditambah X kuadrat. Dan dx. Nah, sekarang lihat ada gayanya gimana? Dapat nilai di FY. Caranya dia dapat nilai di FY. Kalau sin theta-nya di sini. Begini kan batangnya. Terus kalian identifikasi dari batang ini. Batangnya kan gini. Nah, kalau misal ini theta, dari apa namanya cara penyelesaian theta, ini theta, maka ini ke sini juga theta. Nah, terus Z berarti sini ke sini juga theta. Maka gaya ke arah sumbu G di sini akan sama dengan gaya dikali dengan sin theta. Nah, dari sumbu G kita tahu D gayanya tadi, gaya elemennya tadi masukin. Terus sin tetanya apa? Nah, sin tetanya dapat tadi yang aku bilang apa? Theta di sini sama dengan R. Terus sini A, sini X. Sin tetanya apa? Berarti A per R. R-nya apa? R akar A kuadrat tambah X kuadrat. Jadi kalian masukin. Terus jangan lupa, karena kalian sudah dapat DFY, gaya ke atas, maka harus diintegralkan ke kedua belah pihak.
integralkannya dari mana sampai mana? Ya karena kalian nggak diketahui dari mana sampai mana, ya tulis aja dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, yang ini, variabel yang ini, itu kan nggak bisa diturunkan maupun diintegralkan, keluarin. Terus yang ini bisa diintegralkan, masukin ini. Ini jangan lupa dikali 2. Kenapa dikali 2? Integral dari minus tak hingga ke tak hingga itu terdiri dari 2, yaitu integral dari minus tak hingga sampai 0 tambah dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Maka di sini nilainya sama. Maka di sini nilainya adalah dikali 2. Oke, 2 dikali integral 0 sampai tak hingga dx per a kuadrat tambah x kuadrat. Maka nanti setelah diintegralkan, ini dari sini kalian masukin. Ketika, nah ini dimasukin ke mana? Ini dimasukin ke mana? Dimasukin ke nilai x. Kalau ini tak hingga, menurutmu 1 per tak hingga itu berapa? Ini mungkin siapa? 0, Mas. No, siapa yang jawab ini? Halo? Jadi siapa Iya, yang Mas. jawab? Ahmad Mikdam ya? 0. 1 per tak hingga 0. Maka kita cuma perlu masukin yang x-nya. X-nya. Oke, ini aku coba tunjuk satu ya. Ini nih, siapa namanya? Eka Nur Wahid. Halo Eka, kau di situ? Ya, Mas. Oke. Ini kan tadi 1 dibagi a kuadrat tambah x kuadrat kan, kalau kita masukin tak hingga berarti 1 dibagi tak hingga. Hasilnya berapa tadi Eka? Hasilnya 0. Jadi kita cuma perlu masukin yang x sama dengan x-nya sama dengan 0. Maka jadi 1 per akar a kuadrat. Akar a kuadrat apa? Halo, Eka? Minus 1 per akar a kuadrat apa hasilnya? Atau teman yang lain bisa bantu? Ini jawab Mas A. Siapa yang jawab tadi? Saya Mas. Rafael. Rafael ya? Selain Rafael, ada Saya, ini Mas. Raffi Lingga. Siapa yang tadi yang jawab? Oh, Lukas, Mas. Lukas. Lukas. Apa Iya. dia? Min 1 A, Mas. Kalau tidak salah. Atau A. Min 1 per A. Oke. Ini ada Farel. Halo Farel. Hasilnya apa ini? Farel ada di situ kah? Oke, sepertinya Farel hilang. Ini siapa namanya? Dava. Ada Dava nggak di sini? Dava, halo, Dava Muhammad. Hadir Mas. Ini apa hasilnya? Min 1 per A Mas. Min 1 per A. Ya. Oke, hasilnya berarti min 1 per A. Karena ini kan tadi 0 ya. Terus ini hasilnya min 1 per A. Kita abaikan minnya dulu. Karena dia minus. Berarti bla bla bla. Minus 1 per A. Ya kan? Jadi dia positif.
seper A sama ini berarti A-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya ini. Sampai sini ada yang ditanyain? Saya izin bertanya, Mas. Ya, Torik. Siapa ini? Siapa tadi namanya? Ini, saya. Akbar Akbar. Kurnia. Tadi bisa diulang, Mas, kok bisa jadi positif? Oke, jadi gini. Yang pertama kan ini ya. Ini ke sini diintegralkan. Kalau misal kamu masukin, kan batasnya dari sini sampai sini ya. Ya, Batasnya dari sini sampai sini. Berarti kalian dapatnya minus 1 per A kuadrat tambah X kuadrat, X-nya masukin K3 kan berarti 0. Bisa min seper A. dikurangi minus 0. X kuadratnya masukin 0, akar A kuadrat. Ya kan? Ini Wah. berapa hasilnya? 0, Mas. 0. Min. Ini min sama min Min. jadi? Plus. Oh, plus per A. Jadi seper A. Kan hasilnya tinggal ini kan, seper A kan. Ini hasilnya jadi seper A. Per A sama A-nya dicoret. Jadi hasilnya ini. Aman? Sama satu lagi, Mas. Apa? Itu konilekanya 2pi, Mas, bukan 4pi yang kayak biasanya. Oh, 4pi ya biasanya? Iya, Mas. Apa karena ini muatannya sama ya? Batang identik? Enggak ya? Oh, seingatku 2pi. Untuk pembuktiannya aku belum nemu soalnya. Yang di sini 2pi. Nanti dicek lagi ya, ini 2pi aku 4. Tapi untuk sementara 2pi dulu aja. Kalau kalian dapat ininya, referensinya bisa ngechat aku aja. Tadi aku udah nomor HP juga. Oke, aman? Dari saya aman. Oke, thank you Akbar. Yang ini yang terakhir nih, kalau kita udah ini harusnya udah selesai selesai. Jadi untuk yang persamaan dari Gauss itu misal ada bola. Gauss itu bola apa isolator punya radius A meter, ya kan? Muatan plus 2 Q. Sampai situ dalamnya ada ini concentric with the konduktor, ada konduktor hulu, ada bola berongga, bola konduktor berongga itu punya radius B meter, muatannya min Q coulomb, dan outer radius adalah C meter. Sekarang untuk penggunaan dari Gauss sendiri kemarin udah diajari belum? Salah satu mungkin konfirmasi. Yang ini udah belum? Izin konfirmasi ya, sudah kemarin. Udah diajarin ya? Ya, berarti ini sambil review aja kalau gitu. Karena waktunya udah nggak cukup juga. Kalian harus gambar dulu, apapun yang terjadi kalian harus gambar dulu. Tadi yang pertama ada bola konduktor, itu di luarnya. Ini sampai sini itu B, ini sampai sini C, ini sampai sini A. Di dalam bola konduktor berongga itu ada bola isolator pejal plus 2 Q. Nah, yang perlu kalian ingat untuk yang ini adalah satu, kalau kalian temukan kata konduktor di sini, ketika kalian meninjau nilai R berada di dalam sini, ingat ya, kalau konduktor itu hasilnya pasti 0 dan oke, ini ada di sini. Ketika kalian meninjau jaraknya itu berada di dalam apa namanya? Di dalam bola konduktor, dalam range bola konduktor. Nah, ini bola konduktor berongga kan ini. Apa dari B sampai C. Berarti kalau kamu R-mu ada di antara B sama C, berarti kamu harus nilai dari medan sendiri adalah 0. Kenapa bisa begini? Ada yang bisa jawab nggak? Atau aku tunjuk nih. Udah mulai misalnya apa
tinggal dikit lagi soalnya. Mungkin biar cepat aku tunjuk ya. Ada ini kan. Coba. Fitria. Ada di situ kau Fitria. Atau Anissa Rara, ada di situ ada Anissa Rara. Ya, Mas. Nah, ini. Kenapa bola konduktor yang berada di dalam range bola konduktor ini B sampai C ini dia 0 nilainya? Tahu nggak? Halo? Gak apa-apa kalau salah kok. Ini juga namanya juga belajar. Mana tadi orangnya? Ada di situ kah? Oh, oke. Menghilang ya? Atau siapa yang mau menjawab nih? Silakan. Akbar Kurnia, monggo. Izin jawab Mas, ya mungkin pendapat saya saja. Kenapa nilai E di pusat bola itu sama dengan 0? Karena E itu hanya tersebar di permukaannya saja Mas, di permukaan bolanya. Oke. Bener banget, 100 buat Akbar. Jadi bola konduktor itu muatannya hanya tersebar di muatannya saja, di permukaannya saja. Jadi yang ada di dalam permukaan ya pasti 0 medan fisiknya. Nah, untuk yang tidak seperti itu, yang selain itu, kita baru bisa hitung. Pakai apa untuk perhitungannya? Perhitungan di sini yang pertama pakai Kum Gauss. Kum Gauss sendiri didefinisikan sebagai turunan kedua dari medan listrik dikalikan dengan turunan pertama dari luas permukaan. Untuk cara dapatnya persamaan ini dari mana, ya kalian bisa lihat di buku. Nah, untuk turunan kedua ini, ya yang pertama ada Qn bagi epsilon 0 dengan Q sendiri, muatan Q sendiri itu adalah massa jenis muatan dikalikan dengan volume. Massa jenis muatan di sini adalah plus 2Q per karena kita bilang partikel, maka partikel kita anggap sebagai bola. 4 per Q pi aqua pangkat 3 kali dengan luas dari partikel, luas dari bolanya, bukan dari bola sendiri apa? 4 per 3 pi r kuadrat. Nah, baru nanti kalian coret tinggal a kuadrat. Nah, sama dengan ini, masukin di sini. Dibagi dengan epsilon. Kalian akan dapat medannya di sini. Sebenarnya tinggal masukin aja. Untuk yang nomor 2, kondisi kedua, A kurang dari B, kurang dari R, kurang dari B. Berarti kan dia berada di mana? A kurang dari R, kurang dari B. Mau bisa jawab, dia berada di mana? Mungkin bisa annotate. Coba nih, Yan. Monggo, mau annotate. Ini dari di mana? Yang ini ya, kondisi kedua ini. A kurang dari R, kurang dari B. Ini tinggal di-annotate di sini ya. Di bolanya ini. Dia ada di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Bingung ya?
Oke, mungkin aku langsung aja biar cepet soalnya waktunya udah mepet. A kurang dari R kurang dari B itu berarti kan B kan sampai sini. A kan sampai sini, berarti dia ada di sini. Nah, itu karena dia rongga ya. Rongga ini berarti dia akan memiliki nilai dari sekitar permukaan konduktor, maka dia akan memiliki muatan yang serupa. Dapat di isolator ya, isolator, maka dia akan memiliki muatan yang serupa dengan isolator. Plus 2Q di sini. Nah, kalau dia di atas ini, di luar konduktor, yang dalamnya ada isolator, ya kalian kurangin aja ini. Konduktor dikurangi isolator. Oke, sampai sini paham atau ada yang ditanyain? Aman? Oke, ini mungkin tambahan untuk yang potensial listrik. So, kalian tinggal masukin V sama dengan integral dari medan listrik dikali dengan DR-nya. DR itu jaraknya, apa? Partikel jarak, elemen jarak. Elemen jarak. Di sini dari, kalau misal yang kalian diidentifikasikan dari ini, B, dari R yang berada di tengah-tengahnya B atau C ini, ya berarti kalian harus identifikasikan dari yang luar, dari kulit luarnya. Itu dari tak terhingga, dari C sampai tak terhingga, baru dari R sampai ke C. R sampai ke C ini kan 0, dia berada di ini. Jadi kalau kalian nih, nah lihat, kalau kalian ditanya potensial berada di titik ini, kalian harus mengidentifikasi potensial yang dari sini dulu, baru kalian identifikasi potensial yang di sini. Dari tak hingga ke C, C ke R. Nah, nanti untuk yang C ke R ya, plus Q per 4 Pi N0 kali R kuadrat. Oh iya, 4 Pi tadi siapa? Akbar. Thank you ya, didikan. Nah, untuk yang R ke A ya, kalian berarti harus identifikasi dari luar juga. Dari apa namanya, tak hingga ke C, terus C ke B, B ke A ke R. Nah, mungkin itu aja sih yang mau aku coba sharingkan karena waktunya udah. Misalnya ya yang seperti ini gue juga gampang. Jadi kalau dia di dalam konduktor berarti E-nya 0. Kalau di sini berarti Q per 4 IR kuadrat kali N0. Nah, seperti itu. Nah, ini sama seperti yang pertama, cuma lebih divariasiin. Dia dari setengah lingkaran ini. Dapatnya ya kalau lulus berarti kalian harus identifikasi secara ambil satu elemen. Ya ini untuk yang tadi yang kayak punya Christopher ya tadi ya. Cara jawabnya nah, kayak gini. Tapi ini berlaku untuk yang dia sejajar sama tongkatnya Christopher. Kristanto. Oke, Rafael. Ya, terus apa untuk yang setengah lingkaran, ya berarti dia harus buat cari elemen salah satu K dq per R, terus kalian integralkan, terus setengah keliling berarti masukin ini, dia akan variasinya ke setengah keliling L itu setengah keliling, panjangnya setengah keliling berarti setengah V 2 PR terus PR masukin gini. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Udah sih. Man? Alfa Prayuga ada yang ditanyain enggak?
Oke, Rafael, monggo. Misi Mas, izin bertanya, untuk PPT ini nanti bakal di-share ya? Ya, kalau kalian buatkan grup WA-nya nanti aku share. Oh, sudah. Masnya sudah saya masukin di grup fisika 219 ya. Oke, thank you. Saya juga sudah konfirmasi ke Masnya juga lewat Japri. Oke, thank you. Terima kasih banyak Mas. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang ditanyain, kalau aku sempat dan bisa menjawab, nanti aku jawab di grup itu. Udah sharing-sharing aja. Oke. Mungkin karena waktunya udah lewat ya. Teman-teman bisa ini on cam terlebih dahulu, kita dokumentasi dulu. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Untuk yang absennya, jadi aku masukin ke ini juga. Nah, 2. Oke, thank you teman-teman udah hadir pada sesi asistensi kali ini. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang dalam menjelaskan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya diakhiri dengan berdoa, doa menurut agama dan kepercayaan